Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-Mukarramun segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah Majelis Taklim Masjid Jami'ah Rahban yang insyaallah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mentakrir kitab Irsyadul Anam di halaman yang ke-7, pasal 4 baris dari bawah. Termasuk kemarin kita sempat membahas atau membaca syarat sahnya sholat. Saya ulangin, syarat sahnya sholat. Dan dikatakan dalam kitab Irsyadul Anam itu ada 10. Kalau di kitab Safinatun Najah ada 8. Di antaranya karena yang dua perkara itu disamakan, diumpamakan. Ya kalau di yang 8 itu diantaranya suci daripada 2 hadas, suci daripada najis yang ada di pakaian, tubuh dan tempat. Yang ketiga menutup aurat, yang keempat menghadap kiblat, yang kelima sudah masuknya waktu, dan keenam mengerti kefarduannya dalam sholat, tidak mengiktikadkan atas yang wajib ke yang sunnah atau sebaliknya, yang sunnah menjadi yang wajib. Yang 8 adalah menjauhi atas sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Itu syarat sahnya sholat kemarin sudah kita baca. Yang sekarang buka kitabnya halaman 7. Sengaja kita selesaikan Irsyadul Anam insyaallah terus, karena yang satu kitab Minhajul Istiqomah tinggal bolak-balik aja itu babnya, pasalnya gitu, tinggal bid'ah dan lain sebagainya. Nanti pusing kalau kita bolak-balik itu aja. Jadi fikih untuk pengembangan Irsyadul Anam mudah-mudahan kita tunaikan sampai atam. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban selesai nih. Bulan Sya'ban selesai insyaallah. Qala mu'allifullahu ta'ala wa naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhum. Faslun, bermula rukun-rukun sembahyang 13 perkara dengan menjadikan segala tumanina yang di 4 rukun itu. Lazimnya 4 rukun itu. Adapun jikalau dijadikan tiap-tiap tumaknina yang di 4 rukun itu bahwa ia rukun sendirinya, maka jadilah bilangan rukun sembahyang itu 17 perkara. Nah, bedanya begitu. Ya, bedanya kalau Habib Utsman menjelaskan rukun sholat itu 13 karena tumakninanya tidak dijadikan 1 rukun. Tapi kalau safinah dijadikan 17 karena tumakninanya termasuk rukun. Bilangan rukun sembahyang itu 17 perkara adanya. Bermula yang pertama itu di dalam hati. Ketiga mengucap takbiratul ihram. Bermula jikalau sembahyang fardu maka wajib qasad atau bermaksud. Qasad itu bermaksud, artinya sahjaku, niatku. Kalau bahasa Melayunya sahjaku. Sembahyang asar dan wajib ta'ridul lil faradiyah. Ini syaratnya niat. Menyatakan kefarduan atas pekerjaan yang kita lakukan. Ta'ridul lil faradiyah artinya sebut fardu. Fardunya apa gitu, fardu sholat. Dan wajib ta'yin artinya menentukan zuhur atau lainnya. Coba ulang Pak Nur. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula rukun sembahyang 13 perkara dengan menjadikan segala tumakninah yang di 4 rukun itu lazimnya,
empat rukun itu. Adapun jikalau dijadikan tiap-tiap tumaninah yang di empat rukun itu bahwa ia rukun sendirian, maka jadilah bilangan rukun sembahyang itu 17 perkara adanya. Bermula yang pertama itu di dalam hati ketika mengucap takbiratul ihram. Bermula jikalau sembahyang fardu maka wajib kosot artinya sahjaku sembahyang asyar, dan wajib ta'ridul lil fardiyah artinya sebut fardu dan wajib ta'yin artinya menentukan duhur atau lainnya. Adapun jika sembahyang sunnah. Cukup. Syabudin, coba ulang baca, belajar baca dulu. Kan mau jadi ustad. Nah, berarti nggak merhatiin nanti. Terus, ayo baca. Faslun. Bermula rukun sembahyang. Biar masuk. Terus. Bermula rukun sembahyang. Rukun, ada tanda 2 tuh. Bermula rukun sembahyang 13 perkara dengan menjadikan segala tumanina yang di empat rukun itu lazimnya 4 rukun itu. Adapun jikalau dijadikan tiap-tiap tumanina yang 4 rukun itu bahwa ia rukun sendirinya, maka jadilah bilangan rukun sembahyang itu 17 perkara. Adanya bermula yang pertama itu di dalam hati ketika mengucapkan takbiratul ihram. Bermula jikalau sembahyang fardu maka wajib kosot atau bermaksud artinya sajaku sembahyang asar, dan wajib ta'ridul lil fardiyah artinya sebut fardu, dan wajib ta'yin artinya menentukan zuhur atau lainnya. Nah, cukup. Pak Wawan, ayo ulang. Nggak apa-apa, belajar, ayo belajar biar bisa. Biar biasa. Matanya, Pak Ujang. Ini ada nih. Ya. Jadi pasal ini menjelaskan rukun sholat. Ya. Rukun sholat itu di dalam kitab Irsyad 13, karena yang 4 setiap 4 ada tumaknina itu tidak dimasukkan oleh Habib Utsman sebagai rukun. Tapi di dalam Safinah itu 17. Nah, 17 itu setelah ruku. Setelah ruku itu ada tumakninah. 4 di antara 4 itu ada tumaninah kalau di Safinah. Kita bahas dulu yang penjelasan Habib Utsman Irsyad. Adapun jikalau dijadikan tiap-tiap tumaninah yang 4 rukun itu bahwa ia rukun sendiri-sendiri, maka jadi jangan heran kalau ditanya rukun sholat ada yang jawab 17, ada yang jawab 13. Selain itu redaksi yang lain ada berapa? Ada nggak redaksi yang lain selain 13 dan 17 yang pernah kita dengar? 13 dan 17 yang masyhur ya.
Yang masyhur adalah 13 dan 17. Jadi kenapa bisa orang jawab 17? Karena tumakninanya dimasukin dalam rukun. Kenapa orang ada yang jawab sholat rukun sholat ada 13, tumakninanya nggak dimasukin dalam rukun. Makanya kalau orang yang jawab 13, jangan heran tumakninanya nggak dipakai. Sholatnya buru-buru gitu, habis ruku dia langsung itidal nggak pakai tumanina lagi, nggak pakai nahan, atau itidalnya hanya sekedar tumanina sesaat, tidak melaksanakan sunnah, langsung sujud tuh. Kalau sholat sunnah sih nggak apa-apa begitu sebenarnya, tapi kalau sholat wajib harus ada tumakninanya, karena ada rukun yang terakhir adalah tertib antara rukun-rukun sebelumnya dengan tumaknina tersebut. Kalau sholat sunnah nanti ada penjelasannya. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah, andaikan terawih, contohnya terawih, diitidalnya hanya sesaat, nggak keburu baca apa-apa. Habis sujud, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, cuman segitu doang. Langsung sujud, Allahu Akbar, itu sah. Itu kalau orang ngerjain sholat wajib, fardu. Nanti makanya di sini kalau dalam penjelasan niat itu harus ada kita fardunya kita sebut, takyinnya kita sebut. Maksudnya takyinnya tempat apa yang kita laksanakan, sholat apa yang kita kerjakan. Maksudnya untuk menetapkan hati kita supaya tumakninanya itu tetap ada. Kalau mazhab Syafi'i itu batal, nggak sempurna sholatnya secara syariat jikalau tidak pakai tumakninah. Kalau sholat fardu, jangan ngebut aja, jangan ngebut gitu. Kalau sholat sunnah nggak jadi masalah. Jadi kalau di dalam bilangan 17 tersebut bermula yang pertama itu di dalam hati ketika takbir. Jadi niat ini termasuk rukun. Di mana? Di mana? Apakah gerakan tangan? Bukan. Karena termasuk niat itu termasuk rukun qalbiyah. Salat itu ada 3 tuh rukunnya, ada qauliyah, ada qalbiyah, ada qauliyah. Qalbiyah itu diucap di hati itu mutlak. Sahnya itu adalah ketika kita mengucap di dalam hati, niat. Dilafatin boleh, nggak dilafatin dengan lisan boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu memakai lafaz di lisan. Makanya orang kita bisa nilai, Pak. Jadi imam sholat Jumat, kalau dia baca usolli fardul jahar, sholli fardul jum'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala, dia jaharkan lisannya mengucap niat, dia tasdikkan di hati niat itu. Yang sah itu penasdikan di dalam hati, yang termasuk rukun niat. Kalau diucap itu hukumnya sunnah. Makanya kalau ada imam yang pakai ngucap itu di jahar, kita jangan protes, kencang amat. Kita juga tahu sholat Jumat, kita juga tahu sholat maghrib. Bukan, itu adalah ciri mengiktikadkan, mentaklidkan bahwa beliau mazhabnya Syafi'i. Kalau ada yang nggak baca, niatnya nggak dilafaz, langsung Allahu Akbar, oh berarti Ahmad bin Hambal. Jadi kita jangan gampang ngejas orang. Takbir begitu juga, ngangkat tangan ada model-modelnya, naruh tangan ada macem-macemnya. Ada orang yang takbir naruhnya pas di kuping bawah. Ini kelihatan kalau orang telapak tangannya dirapetin begini,
dia renggang di antara telunjuk dan jempolnya ditaruh di bawah kuping, terus ininya telapaknya begini, Syafi'i. Ada yang begini, Maliki. Beda-beda, Pak. Gitu. Ada yang begini tapi dia nggak nempel, Ahmad bin Hambal. Meletakkannya ada di antara dua pusat, ada yang di atas begini, sah apa enggak? Sah. Karena ini pada prinsipnya kauliyah pada saat pengucapan takbir dan niat di dalam sholat adalah bukan rukun sholat. Yang rukun itu adalah takbiratul ihramnya, membaca Allahu Akbarnya dari niat ditasdik ke hati. Jadi kalau teknis mengangkat tangan, dia mau diginiin baru takbir, dia naruhnya di atas dada, dia naruhnya pas lempengan lubang pusar di antara pusar dan dada, sah. Jangan gampang kita ngejas, jangan gampang waduh sholat ajar sesat tuh, wah enggak, itu mazhabnya masing. Tapi kita sebagai kalau mengikuti bertaklid, jujur kalau saya kebanyakan dalam rangkaian ibadah pakai bertaklid kepada Syafi'iyah. Syafi'iyah itu adalah mazhab Imam Syafi'i gitu. Jadi antara pusat dan dada naruh tangan itu begini, Pak. Itu normal, bukannya normal, mazhab Syafi'i. Dan letak dua tangan, letak jari-jari, dua di atas sini, tiga di bawah, jempol begini. Syafi'i itu. Ada yang agak ke sini, ada yang agak begini, miring. Itu Hanafi. Gitu. Jadi di sini. Jadi dia dengan makgulnya, dengan kolanya itu dengan perkataan ulama Hanafi bahwasanya dia menutup hatinya dari gangguan setan. Jadi kan kebanyakan yang di sini nih, ini kan antara dada sama sini ini kan hati nih, di sini yang ditutup. Itu. Jadi itu bukan termasuk gerakan takbir, bukan termasuk daripada rukun. Yang termasuk rukun adalah qalbiyahnya, mengucap niat di dalam hati, mengikrarkan niat di dalam hati, meskipun nggak disebut pakai lisan. Tapi kalau kita merasa mentaklid kepada mazhab Syafi'i, ya gali mazhab Syafi'i itu bagaimana pekerjaannya. Jangan ngaku-ngaku mazhab Syafi'i tapi rangkaian ibadahnya nyampur-nyampur. Nah, itu pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji. Kalau mau ikutin Maliki, semuanya ikutin Maliki. Dari rangkaian ngambil wudunya sampai dengan, jadi itu agama ada pondasinya. Karena nanti kita dikumpulkan di akhirat, ngikutin panji siapa? Ngikutin rombongan yang mana? Itu ada panji-panjinya. Sebelum dikenalin Rasulullah, dilihat dulu kafilah-kafilahnya nih. Gitu. Dalam pengerjaan syariat, barisan yang mana kita adanya? Ulama Syafi'i, ya ulama Syafi'i kita ikutin. Jangan main curang. Jangan jadi golongan orang-orang yang curang. Gitu. Giliran lempengan yang enaknya Syafi'i dipakai. Giliran yang nggak enaknya Syafi'i ditinggal, Maliki yang dipakai. Kecuali darurat. Ya seperti saya katakan, kalau kita beda tempat dengan memaksakan ikut mazhab Syafi'i, tentu saja akan menjadikan kemudorotan bagi kita. Itu wajib kita berpindah taklid. Contohnya lagi pakai kain ihram di kota Mekah, kita mazhab Syafi'i di Indonesia, kita tetap paksain di sono, ngerepotin diri kita sendiri. Makanya ada pindah taklid dulu tuh, bertaklid dulu, pindah mazhab. Biasanya tuh ada tuh pembimbingnya. Begitu. Itulah makanya perlu ada biaya-biaya. Ada kita berpindah taklid, Pak. Pindah taklid. Biasanya kan jamaah haji Indonesia kebanyakan Syafi'i nih. Sedangkan di di Ka'bah itu, di Mekah itu kan nggak mungkin kita maksain pakai Syafi'i, kesenggol dikit batal.
Dikit-dikit cari toilet, lagi tawaf, kan begitu. Laki perempuan kan nyampur, betul apa enggak? Kalau ngikutin Syafi'i, ya nyusahin, akhirnya tawaf kita kagak kelar-kelar, dikit-dikit wudhu, main dorong-dorongan, kan begitu. Makanya sebelum pakai ihram biasanya dibimbing, bertaklid dulu tuh sama Imam Ahmad bin Hambal, yang bersentuhan itu tidak batal, betul apa enggak? Ya kan? Jadi itu. Nah, lepas pulang ke Indonesia, ya balik lagi sama kerjaan kita, balik lagi sama kewajiban kita atau taklid kita yang sebenarnya, kecuali dalam keadaan darurat seperti tadi saya sebutkan. Jadi yang dimaksud niat yang pertama ini, rukun yang pertama adalah pada saat pembacaan niatnya, usolli fardol. Nah, fardolnya ini yang dimaksud Habib Utsman dengan ta'ridul lil fardiyah, menetapkan kefarduan apa yang kita kerjain. Kalau bahasa kitanya yang gampang, ijabnya ijab apa? Ijab nikah, ijab jual beli, ijab akad wakaf, begitu kalau dalam fikih umumnya. Sholat pun begitu, jam 12 siang atau jam 2 siang. Kalau kita nggak tetapkan kefarduannya, bagi kita nanti susah nasdikinnya di hati. Aturan 4 rakaat jadi 2 rakaat umpamanya. Kita merasa subuh kelewatan, kalau kita nggak tetepin tuh biasanya kita lupa. Makanya usolli fardal juhri, johornya ta'yin. Kalau bahasa kitabnya, penetapkan waktu. Kita ngerjainnya di waktu apa? Jadi mulut kita berucap, hati kita membenarkan pekerjaan yang kita mau kerjain, di ujung terakhirnya lillahi ta'ala, pemasrahan daripada pekerjaan kita karena Allah. Nah, itu sempurnanya niat menurut Habib Utsman bin Yahya dalam Irsyadul Anam seperti itu. Jadi bukan kata orang, Pak. Kalau dulu mungkin kalau kita nggak ngaji begini, kita nggak tahu. Niat naruhnya di hati, yang penting baca niat di hati. Kata siapa? Kata fulan, kata guru saya, kata begini, kata begitu. Enggak. Nanti kalau kita ditanya, nih contoh yang mau jadi mubalik, Ustaz Syabudin umpamanya ditanya sama jamaahnya, Ustaz, itu apa niat itu termasuk rukun, kata siapa Ustaz? Berdasarkan apa? Kalau sekarang udah bisa jawab, berdasarkan kitab Irsyadul Anam yang dikarang, yang dikaryakan oleh Habib Utsman bin Yahya Alawi. Gitu. Jadi bukan katanya. Karena ngerjain agama itu bukan katanya, emang kita siapa? Gitu kan. Kalau udah jelas ulamanya, baru enak orang ngikutinnya. Jadi bukan berdasarkan katanya. Jadi ada rujukan yang kita, ulama-ulama terdahulu yang memang sudah masyhur dan diakui kealimannya, keilmuannya, itu sebagai rujukan kita, bahwa salah satunya Habib Utsman bin Yahya ini adalah salah satu pengikut ulama, pengikut dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini gitu. Jadi kalau belajar fikih, nanti belajar fikih keterusannya baru deh tuh macam-macam penjelasannya. Kalau ini sekarang karena kita pakai kitab-kitab kecil, jadi kita ambil yang Syafi'i aja gitu. Zuhur dan lainnya. Adapun jikalau sembahyang sunnah yang ada waktunya atau ada sebabnya, maka wajib qasad dan ta'yin saja. Adapun jikalau sembahyang yang tiada waktunya dan tiada sebabnya, yaitu nafal mutlak,
maka wajib qasad saja. Sebagian lagi wajib muqarrana arfiyah, yaitu wajib mengadakan qasad ta'ridu ta'yin di dalam hati ketika mengucap Allahu Akbar takbiratul ihram. Maksudnya apa tuh? Coba baca sekali lagi Pak Nur. Adapun jikalau sembahyang sunnah yang ada waktunya atau ada sebabnya, maka wajib qasad dan ta'yin saja. Adapun jikalau sembahyang yang tiada waktunya dan tiada sebabnya, yaitu nafal mutlak, maka wajib qasad saja. Sebagai lagi wajib muqarrana arfiyah, yaitu wajib mengadakan qasad ta'ridu ta'yin di dalam hati ketika mengucap Allahu Akbar takbiratul ihram. Adapun artinya, ya cukup. Ayo Din, ulang Sabudin. Biar paham. Adapun kalau sembahyang sunnah yang ada waktunya atau ada sebabnya, maka wajib qasad dan ta'yin saja. Adapun kalau sembahyangnya yang tiada waktunya dan tiada sebabnya, yaitu nafal mutlak, maka sebagian lagi wajib muqarrana arfiyah, yaitu wajib mengadakan qasad ta'rid dalam hati ketika mengucap Allahu Akbar takbiratul ihram. Ya, jadi yang maksudnya sholat sunnah yang tidak berwaktu. Di sini dikatakan kalau kita melaksanakan sholat sunnah yang tidak berwaktu. Apa sih sholat sunnah yang tidak berwaktu? Contohnya apa? Contohnya sholat sunnah, ya, sholat hajat. Salah satunya sholat hajat. Ada waktunya nggak hajat? Pagi boleh nggak hajat? Siang boleh nggak? Malam? Udah tidur? Belum tidur? Masih boleh. Berarti bebas waktunya. Di sini dikatakan ketika kita mengucapkan niat pada sholat sunnah yang tidak berwaktu, wajib mengucapkan qasad dan ta'yin di dalam hati. Usolli sunnatan hajat rakaataini lillahi ta'ala. Jadi sunnatan hajatnya itu wajib mutlak ada di dalam hati. Ta'ridnya, pernyataan kerjaannya, gitu. Itu wajib ta'rid dan ta'yidnya di dalam hati ketika mengucap Allahu Akbar. Minimal paling telatnya ketika kita mengucap Allahu Akbar. Andai kita nggak lafadzkan usolli sunnatan hajat lillahi ta'ala, seminimnya Allahu Akbar, gitu. Itu seminimnya. Dan wajib muqarrana arfiyah, yaitu wajib mengadakan qasad ta'rid ta'yin di dalam hati ketika mengucap Allahu Akbar pada saat takbiratul ihram. Ketika melaksanakan sholat yang nafal mutlak, maka wajib qasad saja. Nafal mutlak artinya apa? Tiada waktu, nafal mutlak. Kalau yang ada waktunya atau sebabnya, contoh
itu wajib dikatakan secara lengkap. Kalau nafal mutlak, usolli sunnat, usolli hajjati lillahi ta'ala, boleh. Tuh nggak ada waktunya tuh. Kalau yang ada waktunya, contoh tahajud. Tahajud ada waktunya nggak? Kalau tahajud ada waktunya dan ada syaratnya. Sesudah tidur lebih afdol, meskipun ada ulama yang membolehkan sebelum nggak pakai tidur dulu, tapi itu lemah. Yang masyhur adalah ketika kita tahajud itu pakai tidur dulu, walaupun sesaat, walaupun hanya beberapa menit, dan itu ada waktunya. Tahajud itu nggak bisa dikerjain siang, nggak bisa dikerjain sore. Jadi itu wajib dikatakan sama seperti ketika kita melaksanakan sholat wajib. Kalau yang pakai waktu tuh sunnah harus lengkap. Usolli sunnatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Itu tasdiknya begitu. Tapi kalau yang nafal mutlak, yang sholat sunnah enggak berwaktu, usolli hajati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Atau berberangan Allahu Akbar, usolli hajati, Allahu Akbar, boleh gitu. Tapi pasti kita punya prinsip mengerjakannya 2 rakaat 1 salam. Jadi ini maksudnya seperti itu. Adapun artinya muqarrana arfiyah, ya ini dengan sebagaimana dapatnya tiga atau di dalam hati sama saja adanya. 3 itu sama sekali atau beratur, maka jangan saja ada yang keluar daripada itu, daripada masa mengucap Allahu Akbar. Adapun jikalau sembahyang berjamaah, maka wajib atas makmuman, tambah lagi niat makmuman. Nah, jadi ini maksudnya Habib Utsman menjelaskan, ketika kita mentasdikkan niat, jangan lewat daripada kita mengucap Allahu Akbar. Jadi udah wajib tuh dibaca tuh dalam hati. Allah, hati kita ngomong, sajaku sholat maghrib 3 rakaat, Akbar, gitu. Kalau sendiri, kalau lagi berjamaah paling enggak boleh nggak pakai bahasa Arab. Kalau di dalam hati kali mungkin ribet kali Pak ngucap bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa dalam hati kita, karena Allah itu maha mengerti bahasa, gitu. Dengan Allah, hati kita bilang usolli fardal maghribi salasa rokaatin makmuman lillahi ta'ala hu akbar. Nah, kalau udah Allahu Akbar baru usolli, nggak sah nih. Atau usollinya usolli fardal maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kita belum Allahu Akbar, baru si imam yang Allahu Akbar, kita mengucap Allahu Akbar tapi hati kita kosong, nggak ditasdik itu lapat yang kita baca tadi atau yang kita pikirin tadi pada saat belum takbir, itu nggak sah syarat niatnya. Jadi yang dikatakan sah penempatan niat itu pada saat mengucap Allah, hati kita bilang juga usolli fardal maghribi makmuman lillahi ta'ala, niatku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah, sekurang-kurangnya itu. Jadi jangan salah, pentang-pentang udah pede baca niat, begitu imam Allahu Akbar usolli fardal maghribi lillahi ta'ala, Allahnya kosong, hatinya kosong, itu nggak sah, karena lisan yang bicara. Makanya banyak kita yang pada ngelantur sholatnya karena baca niat sebelum takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram kagak dimasukin niat itu di dalam hati. Makanya jangan salahin setan, kalau lagi sholat kita ingat kerjaan-kerjaan yang lain,
Karena dari niat aja kita kadang-kadang lalai untuk menyempurnakan. Makanya pentingnya kumpul di majelis taklim seperti itu. Walaupun ilmunya ngulang-ngulang, barangkali kita ada yang lupa, barangkali kita ada yang salah dalam prakteknya, dan juga mudah-mudahan mendapatkan kemanfaatan yang bisa membawa keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya?